bacanya tenang, iramanya jelas, dan juga subhanallah huruf-hurufnya hampir sudah mau sempurna, ya. Subhanallah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya Kak Irfan Hakim bisa kembali menjumpai keluarga Indonesia di rumah. Menyambut bulan Ramadan, inilah dia Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran. Dari 27 peserta Hafiz Indonesia 2019 yang masih bertahan, Kak Irfan kali ini akan membagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Asyams, Al-Qamar, dan juga An-Najm. Kita acak, ini dia pembagian kelompoknya. Untuk Asyams, Kak Irfan minta bilang stop bareng-bareng ya. Siap, 3, 2, 1, stop. Asyams yang tampil ada Syafiqah, Salwa, Nino, Nuno, Humaira, Farah, Revan, Aiman, dan juga Zuhra. Boleh tepuk tangan untuk Asyams. Selanjutnya kita akan mengacak untuk Al-Qamar. Acak. 3, 2, 1. Stop, Al-Qamar. Ada Arim, Dinda, Rika, Uji, Husnul, Harun, Hasbi, Gina, dan juga Najar. Itu di Al-Qamar. Berarti sisanya akan berjuang di An-Najm. Yang akan tampil adalah Abdurrahman, Anas, Kaila, Rahman, Faiz, Rafin, Fika, Aisyah, dan juga An-Nisa. Boleh tepuk tangan untuk pembagian kelompoknya. Dan hari ini kita akan melihat perjuangan anak-anak yang tergabung dalam kelompok Asyams. Salam, ayo. Ya. Ini dia 9 peserta yang akan berjuang pada hari ini. Satu demi satu Kak Irfan akan absen. Yang pertama di sana adalah Syafiqah, 8 tahun dari Goa dengan hafalan 5 juz. Assalamualaikum. Selanjutnya Salwa, 6 tahun Jakarta, 6 juz. Assalamualaikum. Nino, 8 tahun Semarang, 6 juz. Assalamualaikum. Nuno, 8 tahun Semarang, 6 juz. Assalamualaikum. Humaira, 9 tahun Bengkalis, 7 juz. Assalamualaikum. Farah, 6 tahun Jombang, 9 juz. Assalamualaikum. Revan, 9 tahun Deli Serdang, 10 juz. Assalamualaikum. Aiman, 8 tahun Cimahi, 20 juz. Dan Zuhra, 10 tahun Sidrap, 24 juz. Boleh tepuk tangan untuk ke-9 peserta kita untuk hari ini. Hari ini tantangan untuk kalian adalah setoran hafalan terakhir. Nanti Dewan Juri berhak menyudahi bacaan para peserta ya. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Oke, dan kali ini Kak Irfan akan bermain pertama bersama dengan Syafiqah. Syafiqah bersama dengan Kak Irfan, yang lainnya ucapkan salam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih semangat untuk para peserta. Syafiqah, mau baca surat apa hari ini? Al-Baqarah Ayat? 144. Jadi nanti akan membacakan Quran surat Al-Baqarah dimulai dari 144. Terus baca sampai nanti Dewan Juri karena bilang kelas atau stop ya. Cium tangan dulu abinya. Minta doa. Untuk peserta pertama hari ini. Syafiqah, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Syafiqah didampingi oleh abinya sudah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral
Allahumma arhamna bil Quran. Safiko. Kenapa Bi? Nangis atau kelilipan? Sedih. Apa yang dirasa oleh Abi? Ya bangga lah dengar anaknya mengaji di depan banyak orang. Silakan, Kak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Dek Syafiqah, senyum dulu. Iya, cantik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali melihat penampilan Dek Syafiqah hari ini. Bacanya tenang, iramanya jelas, dan juga subhanallah huruf-hurufnya hampir sudah mau sempurna, ya. Subhanallah, luar biasa. Namun ada beberapa komentar, tapi ini istilahnya bukan kesalahan yang parah, tapi hanya kesempurnaan saja. Yang pertama di wa mallahu bighafilin amma. Tadi gunnahnya sudah dapat tapi kurang panjang saja. Jadi gunnah di situ kan harusnya 2 harakat, itu 2 harakat kurang sedikit. Terus ketika berhenti di kata innaka idzal laminadh dhalimin. Huruf dha dari segi makhraj sudah tepat, tapi karena terlalu ditekan makhraj dha-nya, jadi keluar angin yang tidak enak. Dha itu karena berlebihan ditekan lidahnya. Jadi keluarnya lembut. Allah, bukan dha itu terlalu Tidak ada tekanan seperti tidak itu. tidak ada tekanan. Saja. Iya, hanya menyentuh saja. Allah. Sudah bagus, luar biasa, subhanallah. Cerdas kalian akhirnya ya. Kita menuju ke Habib Nabil. Baik, jadi Ananda, kalau di dalam ayat ini menceritakan tentang kekasih kita, penghulu kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah, dan berkali-kali beliau mengangkat tangannya melihat ke atas, lalu turun lagi ke bumi, melihat ke atas, turun lagi ke bumi. Beliau minta supaya kiblatnya umat Islam itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebelumnya kiblat kita seluruh kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian 17 bulan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dikabulkan doa itu dengan turunnya ayat ini. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh aku sudah melihat, Allah sudah melihat bolak-baliknya wajah kamu wahai Muhammad ke langit. Maka falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka pada hari ini sungguh-sungguh benar-benar akan aku pindahkan kiblat kalian umat Islam, yaitu ke Masjidil Haram. Sampai akhir ayat ini. Jadi kalau kita membaca ayat ini, anakku, kita ingat betapa perjuangan Nabi Muhammad SAW dan betapa doa itu ditahan sama Allah. Walaupun beliau seorang Nabi, butuh waktu minta sama Allah sampai beliau bolak-balik matanya ke langit. Jangan kita putus asa dalam berdoa. Ya nak ya? Terima kasih. Dan kita akan mengenal lebih jauh sosok Syafiqah. Kita lihat tayangan berikut. Apa kabar? Nama saya Syafiqah. Usia saya 9 tahun. Saya dari Goa, Sulawesi Selatan, hafal 6 juz Al-Quran. Cita-cita saya ingin menjadi dokter hafizah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syafiqah tuh cita-cita mau jadi dokter. Dokter tapi penghafal Al-Quran gitu ya. Alhamdulillah. Nanti mau jadi dokter apa? Apa? Dokter umum, ya. Supaya bisa menolong orang gitu, betul? Alhamdulillah, insya Allah ya. Boleh tepuk tangan untuk Syafiqah peserta kita yang pertama. Cium tangannya nak. Cium tangannya, ayo. Terima kasih Abi. Silakan, ucapkan salam Syafiqah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.